Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahria Nur Febriza dari kelas 09 PS4 Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis database poliklinik. Dalam analisis database poliklinik ini, terdapat rumusan masalah yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai bagaimana caranya meningkatkan sistem yang ada pada sebuah poliklinik dengan cara membangun database-nya. Studi kasusnya adalah sebuah poliklinik yang sedang berkembang ingin meningkatkan pelayanan terhadap para pasiennya dengan cara membangun sistem pelayanan pasien yang akan dibantu oleh komputer. Sistem yang akan dibuat dibatasi untuk medical record dan administrasi pembayaran. Ketika pasien mendaftar, maka akan dilakukan pengecekan terhadap data yang telah disimpan untuk mencari apakah pasien tersebut pernah terdaftar atau belum. Bila belum terdaftar, maka data lengkap pasien akan dimasukkan. Sebagai salah satu bahan masukan bagi dokter dalam melakukan diagnosa adalah dengan catatan kesehatan pasien. Setelah selesai pemeriksaan, dokter memberikan data tentang diagnosa terhadap pasien tersebut, serta menuliskan resep. Dokter juga harus melaporkan tentang injeksi apa saja yang diberikan. Dari resep yang dibuat dokter, dikeluarkanlah biaya tentang obat yang harus dibayar. Selanjutnya, petugas poliklinik akan menyerahkan obat beserta rincian biaya tersebut, biaya obat dan pemeriksaan. Data tentang diagnosa dan obat yang diberikan dicatat oleh petugas rumah sakit sebagai catatan kesehatan pasien. Direktur poliklinik berharap agar sistem yang akan dibuat dapat memberikan laporan keuangan dan laporan pemakaian obat. Perintahnya adalah, yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi analisis kebutuhan data dan informasi setiap user view. Yang kedua, sertakan dokumentasi entity, relationship, dan atribut. Yang ketiga, kemudian tuangkan dalam bentuk model konseptual, model logikal, dan fisikal. Pada bagian ini, analisis kebutuhan data akan saya jelaskan, yaitu yang apa saja yang akan menjadi dasar pokok dalam pembangunan database poliklinik yang akan kita bangun. Terdapat 7 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pasien. Dalam analisis kebutuhan pasien, terdapat nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan riwayat penyakit. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan yang terdapat dalam dokter. Terdapat nama dokter, jenis kelamin, alamat, spesialisasi, dan harga pemeriksaan. Yang ketiga, obat. Dalam analisis kebutuhan obat, terdapat nama obat, dosis, stok, dan harga obat. Yang keempat, petugas. Dalam analisis kebutuhan petugas, terdapat nama petugas, jenis kelamin, alamat, dan waktu shift selama bertugas. Yang kelima, penyakit. Analisis kebutuhan pada penyakit, terdapat nama penyakit. Yang keenam, pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini terdapat data dokter, data pasien, keluhan, diagnosa, dan tanggal pemeriksaan. Dan yang terakhir, biaya. Dalam biaya ini terdapat data pasien, data petugas, data pemeriksaan, jumlah biaya, dan obat yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang informasi dalam setiap user view yang ada dalam setiap data. Di sini, saya membaginya menjadi 3 bagian. Pertama, pasien. Data pasien dan resep obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Yang kedua, dokter. Rekam medis pasien seperti riwayat penyakit dan riwayat perjalanan pasien serta pengobatan apa saja yang telah diberikan. Dan yang terakhir yaitu direktur poliklinik. Direktur poliklinik bertugas
mengatur laporan keuangan, dan memanajemen rumah sakit secara baik, serta mengelola laporan finansial seperti pemasukan dan pengeluaran poliklinik yang dikelola. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang entitas dan atribut. Entitas adalah individu yang mempunyai suatu eksistensi atau nyata yang bisa dibedakan dari entitas-entitas lainnya. Sedangkan atribut merupakan ciri atau karakter yang membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Atribut harus ada primary key-nya atau kunci utama, di mana primary key itu dianggap sebagai atribut terpenting yang bisa memanggil atau mengkaitkan antara atribut satu ke atribut lain. Pada bagian ini, saya akan membagikan entitas menjadi 5 bagian, yaitu bagian pertama, pasien. Pasien sebagai entitas dan atributnya adalah ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan riwayat penyakit. Yang kedua, dokter. Dokter sebagai entitas dan atributnya adalah ID dokter, nama dokter, jenis kelamin, alamat, spesialisasi, dan biaya pemeriksaan. Dan yang ketiga, petugas. Petugas sebagai entitas dan atributnya adalah ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, dan waktu shift. Yang keempat adalah penyakit. Penyakit sebagai entitas dan atributnya adalah ID penyakit dan nama penyakit. Dan yang terakhir yaitu obat. Obat sebagai entitas dan terdapat atributnya ID obat, nama obat, dosis, stok, dan harga obat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang relationship. Relationship adalah suatu relasi atau hubungan dalam sebuah database yang merupakan hubungan antara tabel-tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Secara praktisnya atau secara simpelnya, kita dapat memahami bahwa antar satu tabel memiliki kaitan dengan tabel yang lain. Di sini, saya akan menjelaskan terdapat 2 relasi yang saling berhubungan antara entitas satu dengan yang lain, yaitu yang pertama, dokter memeriksa pasien, yang berarti memeriksa atau pemeriksaan di sini yang akan menjadi relasi atau entitas dokter dengan pasien. Yang kedua, petugas mengakumulasi biaya pasien, yang berarti pengakumulasian biaya yang menjadi relasi antara petugas dan biaya pasien. Di dokter memeriksa pasien tersebut terdapat beberapa atribut seperti yang ada di dalam entitas. Contohnya, atributnya ialah ID pemeriksaan, ID pasien, ID dokter, ID penyakit, tanggal pemeriksaan, dan keterangan. Dan relationship yang kedua, petugas mengakumulasi biaya pasien. Terdapat ID biaya pengobatan, ID pasien, ID petugas, ID obat, ID pemeriksaan, total biaya pengobatan, dan keterangan. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu diagram konseptual atau model konseptual. Diagram konseptual merupakan suatu diagram dari satu set hubungan antara faktor-faktor tertentu yang diyakini memberi dampak terhadap atau menghantar ke suatu kondisi target. Sebuah model konseptual yang baik menampilkan sebuah gambaran situasi di lokasi proyek. Dalam diagram konseptual ini, saya membaginya menjadi 5 tabel, yaitu tabel pasien, tabel petugas medis, tabel dokter, tabel penyakit, dan tabel obat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu diagram logikal. Diagram logikal merupakan
diagram yang menggambarkan proses-proses yang menjadi satu kesatuan yang terjadi dalam suatu sistem. Data flow atau data flow antar proses dan bagaimana proses-proses tersebut berinteraksi dengan eksternal yang memberikan input, yang mana yang menerima output, atau keduanya dari sebuah sistem. Di sini saya akan menjelaskan relasi dari setiap tabel. Pemeriksaan medis sebagai relationship, dan yang kedua, biaya pengobatan sebagai relationship. Antara penyakit dan dokter dihubungkan oleh pemeriksaan medis, serta antara pasien dan dokter serta penyakit juga dihubungkan oleh pemeriksaan medis. Untuk biaya pengobatan yang sebagai relationship, pasien dan petugas medis serta tabel obat juga dihubungkan oleh tabel biaya pengobatan yang digunakan sebagai relationship. Selanjutnya, diagram fisikal. Diagram fisikal adalah lebih jelas terlihat dibandingkan konseptual ataupun logikal, karena pada bagian ini lebih jelas terlihat hubungan yang ada dalam setiap tabel dan apa yang menjadi relasi pada setiap bagian-bagian tabel. Serta diagram fisikal ini juga mengimplementasikan fisik dari setiap proses yang telah direncanakan. Proses fisik dapat berupa sebuah orang atau teknis atau benda dan pekerjaan. Pada bagian ini, saya menggunakan aplikasi SQL Server sebagai sarana dalam pengimplementasian setiap tabel yang ada dalam sebuah database. Di sini lebih jelas terlihat dibandingkan diagram fisikal tadi ataupun diagram konseptual, mulai dari primary key-nya yang digambarkan sebagai gambar kunci dan garis penghubung dari setiap tabel. Dan dalam diagram fisikal ini lebih jelas terlihat seperti apa hubungan antara entitas satu dengan yang lain, dan atribut-atribut apa saja yang digunakan dalam setiap entitas antara satu dengan yang lainnya. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan dan penjelasan yang saya berikan. Saya yakin video ini sangat bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.